Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Elmawati Arif MPD dokter ya. Berita anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Elsa Ayu Terlima Cinta Prawansyah dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Inklusif Berkualitas Berperan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan Pencapaian SDGs. Presentasi ringkas berdasarkan artikel yang saya buat sendiri, menjelaskan tentang konsep, urgensi, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pendidikan inklusif di Indonesia demi mencapai DG SDGs pendidikan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu agenda, pengenangan dan latar belakang, yaitu hak pendidikan, kaitan dengan SDGs, dan definisi pendidikan inklusi. Dan yang kedua itu peran bagi ABK, bagaimana inklusi mengembangkan potensi akademik, sosial, dan emosional, dan tantangan implementasi tentang fasilitas, kompetensi, guru, stigma sosial, dan kesenjangan kebijakan, dan strategi dan rekomendasi, yaitu kolaborasi multi pihak, pelatih, fasilitas, dan kebijakan pendukung. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan, pendidikan sebagai hak dasar dan SDGs. Pendidikan dijamin sebagai hak dasar dan merupakan instrumen pembangunan manusia. SDGs menargetkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata bagi semua. Pendidikan inklusif menjadi kunci untuk memastikan anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat mengakses layanan pendidikan yang sama dan bermakna. Kutipan pentingnya yaitu pendidikan inklusif bukan sekedar akses fisik tetapi partisipasi bermakna dalam proses pembelajaran berdasarkan UNESCO 2017. Yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti menyesuaikan sistem pendidikan, kurikulum, metode, dan lingkungan agar ramah terhadap keberagaman. Fokusnya yaitu menghilangkan hambatan belajar dan meningkatkan partisipasi semua peserta didik. Yang pertama, hak yang sama untuk belajar bersama. Yang kedua, penyesuaian kurikulum dan metode pengajar. Dan yang terakhir, penciptaan lingkungan sekolah yang adil dan ramah. Slide yang selanjutnya yaitu peran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu meningkatkan akses dan partisipasi. Anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar di sekolah reguler sehingga mengurangi isolasi dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar sampai lanjut. Yang kedua, perkembangan sosial emosional, yaitu interaksi dengan teman sebaya, meningkatkan komunikasi, rasa percaya diri, dan keterampilan sosial. Dan yang ketiga, peningkatan potensi akademik, dukungan guru, adaptasi materi, dan layanan pendampingan membantu ABK belajar sesuai dengan kapasitasnya. Dan manfaat bagi semua peserta didik yaitu peserta didik reguler belajar toleransi, empati, dan keberagaman yang memperkuat karakteristik sosial. Slide yang keenam yaitu tantangan pelaksanaan di Indonesia. Yang selanjutnya analisis dampak pencapaian SDGs. Yang pertama yaitu created access, yaitu both participant and impressive learning autonomous. Dan yang kedua yaitu inclusive education, yaitu expands access for learning with diverse needs. Dan yang terakhir improve autonomous, yaitu strength progress toward SDGs Quality Education, yaitu pendidikan inklusif berkontribusi langsung terhadap target SDGs dengan meningkatkan akses, kualitas pembelajaran, dan hasil yang inklusif. Dampak jangka panjang yaitu meningkatkan kemandirian ABK, partisipasi ekonomi, dan pengurangan kesenjangan sosial.
Slide 8, strategi dan rekomendasi praktis. Yang pertama, penguatan kapasitas guru. Pelatihan berkelanjutan tentang adaptasi kurikulum, strategi diferensiasi, dan manajemen kelas inklusif. Yang kedua, kolaborasi multi pihak. Sinergi pemerintah, sekolah, keluarga, LSM, dan komunitas untuk mendukung layanan dan pendanaan inklusi. Yang ketiga, fasilitas dan teknologi bantuan. Penyediaan aksesibilitas fisik, perangkat bantu, dan materi pembelajaran adaptasi sesuai kebutuhan ABK. Dan yang keempat, kebijakan dan pendanaan. Perencanaan anggaran inklusif, penguatan regulasi, dan pengawasan implementasi di tingkat daerah. Slide yang ke-9, rencana aksi singkat untuk sekolah. Yang langkah pertama, penilaian kesiapan sekolah, seperti audit fasilitas, kompetensi guru, dan kebutuhan ABK. Yang kedua, langkah pembangunan kapasitas, program pelatihan dan mentoring bagi guru, serta perekrutan guru pendamping. Yang ketiga, adaptasi kurikulum dan materi, membangun modul diferensiasi, alat bantu, dan evaluasi yang fleksibel. Dan yang terakhir, pelibatan orang tua dan komunitas, workshop kampanye anti stigma dan forum dukungan keluarga. Setiap langkah dilengkapi indikator sederhana, jumlah guru terlatih, presentasi aksesibilitas fisik, dan tingkat partisipasi ABK dalam kegiatan pembelajaran. Dan slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan seruan aksi. Pendidikan inklusif adalah komponen esensial untuk pencapaian DGS. Ia meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan, memberi kesempatan bagi ABK untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Namun, keberhasilan memerlukan investasi berkelanjutan, pelatihan guru, fasilitas aksesibel, dan kebijakan yang kuat, serta perubahan sikap sosial. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pendanaan inklusif, dan sekolah harus menyiapkan audit dan rancangan rencana aksi, dan masyarakat harus menghapus stigma dan memberikan dukungan. Langkah kecil hari ini adalah dampak besar untuk masa depan inklusif yang berkelanjutan. Oke, mungkin ini yang dapat saya jelaskan dari artikel saya. Terima kasih kepada Dr. Randa Ermawati Arif, MPD, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.